bisa bentuk docs, ataupun bentuk-bentuk yang lain. Kita bebaskan, seperti itu. Nah, waktu pembuatan write-up-nya, itu di sini kita masih tuliskan 2-4 jam dari ketika lomba CTF itu dinyatakan selesai. Kenapa masih bentuknya range? Karena kita akan sesuaikan di hari H. Jika soal-soal yang diselesaikan itu banyak, contoh dari 10 soal, banyak peserta yang berhasil menyelesaikan 9. Hampir semua peserta menyelesaikan 9 soal. Maka kita akan berikan waktu lebih lama untuk menulis write-up. Karena berarti lebih banyak laporan yang harus dituliskan. Tapi kalau dari 10 soal, rata-rata peserta hanya bisa berhasil menyelesaikan 1 atau 2 soal, maka waktu pembuatan write-up-nya kita perkecil. Seperti itu. Tujuannya adalah supaya teman-teman tidak menghabiskan terlalu banyak waktu di penulisan write-up dan bisa fokus ke perlombaan hari kedua. Gitu ya. Yang paling penting adalah di bagian write-up jangan lupa menuliskan evidence atau mencantumkan screenshot atau evidence dari setiap tahapan-tahapan hacking yang teman-teman lakukan. Itu untuk day yang pertama, teman-teman Bapak Ibu. Untuk yang day kedua, ini sedikit lebih jarang ditemui di kompetisi-kompetisi cyber security. Bagian hari kedua di attack defense ini, peserta nanti teman-teman akan diberikan sebuah server. Masing-masing tim itu akan punya server. Tugasnya adalah setiap tim akan diminta untuk mempertahankan servernya dia dari serangan tim lain. Karena di dalam server tersebut sudah diinstal atau sudah terdapat aplikasi yang memang vulnerable, ada celahnya, bisa dihack sama orang. Teman-teman harus bisa mengidentifikasi celah di dalam server tersebut dan memperbaikinya. Supaya apa? Supaya tim lain nggak bisa nyerang atau ngejebol server kalian. Di saat yang sama, kalian juga punya kesempatan untuk nyerang server peserta lain. Jadi di dalam perlombaan hari kedua ini, kita akan banyak menemukan yang namanya pertikaian. Jadi mungkin akan ada pertikaian di sini, seru, asik. Gitu ya. Dan jumlah soal itu nanti akan diberitahukan di hari perlombaan. Ya, di dalam server itu tuh ada berapa aplikasi yang vulnerable, kita tidak akan informasikan saat ini, tapi akan diinformasikan di hari perlombaan. Seperti itu. Tujuan hacknya atau tujuan nyerang servernya itu selalu untuk mendapatkan bentuk serangan yang namanya RCE atau Remote Code Execution. Ya. Remote Code Execution artinya teman-teman harus bisa dapetin shell, harus bisa dapetin terminal, akses ke dalam server itu, dan bisa menjalankan komen atau perintah di dalam server tersebut. Dan serangan-serangan apa yang mungkin bisa teman-teman lakukan, itu mulai dari reconnaissance, enumeration, kemudian web attack, reverse engineering, attack yang berhubungan dengan database, privilege escalation, kriptografi, mungkin ada malware atau backdoor, exploitation, sama CVE-based exploitation. Eksploitasi yang berdasarkan CVE, atau berdasarkan vulnerability yang common, atau bisa ditemukan di luar sana. Seperti itu, ya. Dan itu tadi sudah sempat saya jelaskan, nanti teman-teman akan dapat IP address dari masing-masing server peserta. Jadi ini tidak kita sembunyikan. Teman-teman nggak harus berusaha mendapatkan alamat atau IP address dari server peserta lain apa. Nggak, kita akan berikan. Jadi service yang telah disebutkan tadi. Seperti itu. Goal-nya adalah untuk mendapatkan akses shell antara shell-nya user atau shell-nya root dari VM server tim lain. Dengan cara apa? Dengan cara mengeksploitasi setiap celah keamanan yang sudah kita tempatkan. Seperti itu. Nah, kalau udah dapat akses shell, nanti teman-teman akan diminta untuk mengambil sebuah file, namanya user.txt ataupun root.txt. Dua file ini harus teman-teman ambil, lalu disubmit di platform CTF. Jika flag-nya benar, jika isinya berhasil kalian ambilnya valid, maka kalian akan mendapatkan poin. Seperti itu. Jadi mekanismenya kurang lebih mirip. Kalian akan diminta untuk mendapatkan flag, tapi caranya kalian menyerang satu sama lain. Gitu ya. Oke. Kemudian untuk penilaian di day 2 ini, itu ada 2 elemen yang mau kita assess atau mau kita nilai. Pertama, bagaimana teman-teman bisa mengeksploitasi server-server milik tim lain dengan efisien. Ya, karena kalian akan berhadapan dengan mungkin puluhan, belasan peserta lain, belasan tim lain. Gimana caranya, contoh ada 12 tim,
maka gimana caranya kalian bisa menyerang 12 tim itu dengan cepat sebelum tim-tim tersebut berhasil memperbaiki kelemahannya. Ya, itu akan kita nilai. Jadi dari sisi ofensif, dari sisi penyerangan akan kita nilai. Dari sisi pertahanan pun akan kita nilai. Bagaimana teman-teman bisa melindungi server kalian dari serangan peserta lain. Itu akan kita assess. Ya, sama scoring atau skor yang bisa didapatkan ketika flag-nya disubmit ke dalam platform itu juga bersifat dinamis. Kemudian write up itu juga wajib dibuat, formatnya sama seperti di day pertama, tapi yang teman-teman perlu tahu adalah semua tim di hari kedua itu akan mendapatkan server dengan aplikasi yang isinya sama. Jadi vulnerability-nya sama. Gitu ya. Kita nggak nyiapin macam-macam vulnerability untuk peserta yang berbeda. Nggak. Semua peserta akan mendapatkan server yang isi aplikasinya sama semua. Seperti itu. Jadi untuk penulisan write-up-nya, kalian cukup menceritakan sekali aja gimana caranya eksploitasinya kalian lakukan. Gitu. Nggak usah kalian ceritain untuk, oh, saya berhasil nyerang tim A, tim B, dan tim C. 3 tim, 3 server berhasil saya serang. Saya ceritain masing-masing. Tim A saya nyerangnya gini, tim B saya nyerangnya gini, tim C saya nyerangnya gini. Itu nggak usah. Seperti itu. Ya. Tapi untuk mekanisme pertahanan, kalian ceritain apa yang sudah kalian lakukan untuk bikin aplikasi kalian atau server kalian jauh lebih aman. Ya, saya install firewall, saya ganti passwordnya menjadi password yang lebih aman, saya melakukan code review atau code audit, kemudian saya perbaiki codingan-codingan yang menimbulkan vulnerability atau menimbulkan kelemahan. Seperti itu. Itu untuk penulisan laporannya. Dan poin terakhir adalah teman-teman, penilaian nanti itu kita juga akan berdasarkan pada tingkat kesulitan service. Jadi nanti ada service-service yang hack-nya banget, pakai tutorial di internet itu langsung bisa ketemu. Itu kita kategorikan easy. Penilaian yang nilainya itu hard, itu kita kategorikan ya apa namanya, yang cara ngehacknya itu sulit, complicated, bertahap-tahap. Itu kita berikan nilai hard. Tentunya kalau kalian berhasil ngejebol server peserta dengan nilai yang apa namanya, dengan service, melalui service yang sulit, maka poin kalian akan jauh lebih tinggi. Tapi kalau nggak service yang mudah, maka poin kalian akan jauh lebih rendah persentasenya. Gitu ya. Ini sedikit contoh aja supaya kebayang. Jadi nanti misalkan di babak final nanti, di hari kedua nanti akan diberikan 3 service. Ada di service itu jalan di port 7878, 5678, sama 9957. Ini masing-masing terdiri dari aplikasi yang berbeda. Ada Laravel, ada service kriptografi, sama ada binary exploitation. Dapat 3 nih service-nya. Tiga-tiganya bisa kalian hack dan bisa mendapatkan shell, akses ke dalam server. Terserah kalian mau milih hacknya yang mana. Lewat 7878, lewat 5678, atau lewat 9957. Tapi di antara 3 service ini, ada service yang susah dihack, ada service yang gampang dihack. Kalau service yang gampang dihack, otomatis benerinnya juga gampang. Tapi kalau service yang susah dihack, mungkin cara benerinnya juga sulit. Seperti itu ya. Tapi terserah, kalian bisa bebas menentukan dengan cara apa kalian mau ngehack. Oke, ini contoh attack case-nya di port 7878, di dalam ini adalah web Laravel, ternyata di dalamnya ada kerentanan atau ada vulnerability namanya comment injection, sehingga dia langsung melakukan RCE seperti itu. Habis itu dari situ dia membuat ada sebuah komen yang digunakan untuk eksploitasi, ada payload yang dikirimkan untuk bisa mengeksploitasi port 7878 tadi. Dan setiap tim diserang dengan cara yang sama, dapat akses sebagai user biasa. Setelah itu, dari user biasa, dia melakukan privilege escalation. Dia berusaha menaikkan hak aksesnya menjadi ke root. Gitu. Ini untuk cara nyerangnya, contohnya ya. Cara bertahannya, oke, saya di dalam aplikasi saya, di dalam server saya, itu tuh ada Laravel yang lemah, ada Laravel yang rentan folder var HTML bank, terus saya patching file index PHP-nya. Saya baris-baris yang bikin vulnerable, yang bikin ada comment injection. Saya perbaiki, saya sanitasi inputnya, supaya ketika user nge-input, dia tidak bisa lagi mendapatkan comment injection. Itu write up untuk cara bertahannya. Seperti itu. Oke?
Kemudian ini adalah golden rules kita, teman-teman, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita lakukan selama sesi. Ya, yang tidak boleh dilakukan itu yang pertama tentunya adalah kalian tidak pernah boleh untuk mematikan servis kalian. Walaupun cara teraman untuk bikin sebuah sistem itu tidak bisa dihack, atau cara terbaik untuk bikin sebuah sistem nggak bisa dihack adalah dengan matiin sistemnya. Kalau dimatiin, dia jadi nggak bisa beroperasi. Kalau nggak bisa beroperasi, jadi nggak bisa ditembus. Ya, itu logik yang bagus. Tapi dalam pertandingan ini, mematikan server itu bukan sesuatu yang boleh kalian lakukan. Yang kedua, oke, server tetap nyala, tapi Laravelnya saya matiin deh. Atau service-service lainnya saya matiin. Itu juga nggak boleh. Atau yang ketiga, oke, nya ada malware, tapi saya nggak tahu malwarenya di mana. Ya udah, saya install ulang deh OS servernya. Itu tidak boleh. Seperti itu. Yang keempat, menghapus file-file yang berhubungan dengan autentikasi di dalam servernya. Jadi menghapus file authorized key itu tidak boleh. Atau merubah port SSH ataupun port service-service lain itu nggak boleh. Atau menghapus file-file yang berada di dalam server korban. Atau ngeformat hard disk-nya. Ngehapus semua data di dalam hard disk. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena ketika kita mau ngedefense sebuah server, nanti di dunia nyata, kita nggak bisa hanya dengan matiin server. Kenapa? Karena ada orang lain yang akan pakai itu server. Ya kan? Kalau cara mengamankan Google adalah dengan matiin Google, akan ada jutaan miliaran orang yang terdampak. Dan kita, sebagai orang security, kita nggak bisa egosentris. Yang penting aman. Biarin aja yang pengguna-pengguna. Nggak bisa. Kita harus menyeimbangkan antara aspek keamanan dengan aspek bisnis, dengan aspek kenyamanan user. Itu apa namanya, kiblat atau role dari orang cyber security. Oke? Tapi yang boleh dilakukan itu apa? Yang boleh dilakukan adalah kalau kita mau patching, kita mau update versi servernya menjadi ke versi yang aman, boleh. Kita mau ubah konfigurasi di dalam servernya supaya aman, boleh. Kita instalasi paket tambahan, misalkan kita instalasi paket monitoring, kita instalasi IDS, kita instalasi firewall, itu boleh. Kita melakukan scanning, enumeration terhadap calon korban, itu boleh. Dan kita melakukan eksploitasi atau kita nyerang server milik tim lain, itu tentunya diperbolehkan. Gitu ya. Nah, informasi terakhir adalah nanti akan ada Discord group. Jadi buat teman-teman peserta ataupun pembimbing, kalau misalkan mau berkomunikasi dengan lebih enak, nanti kita akan berikan Discord group, akan kita informasikan linknya untuk teman-teman join nanti lewat grup WhatsApp yang sekarang sudah ada. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Thank you teman-teman. Semoga kita bisa bertemu lagi nanti di hari H perlombaan. Selamat bersiap-siap. Sebelum saya akhiri, terus saya kembalikan ke Bu Inayah dari Mas Raffi dan Mas Zaki sebagai juri. Ada yang mau ditambahkan atau ada yang saya terlewat? Mungkin tadi sih kok nunggu ada pertanyaan dari teman-teman. Oke. Ya, sama teman-teman yang mau ada pertanyaan atau ada yang masih kurang jelas, boleh langsung ditanyain aja ya. Seputar apapun, nggak masalah. Ya, monggo baik peserta maupun pendamping boleh bertanya ya. Peserta boleh Boleh. bertanya, monggo. Wah, sepertinya sudah paham semua ya. Keren. Misi Bu, izin bertanya. Iya, Oh monggo iya, Pak Agung. silakan Oke, Pak. oke. Selamat malam Bapak Ibu semua. Mohon izin bertanya terkait mungkin teknis di lokasi seperti itu. Nanti kan kita untuk preparation itu yang tadi disampaikan secara random itu kan tanggal 1 nggih, kita nanti uji coba server dan sebagainya, betul nggih? Betul Pak. Oke, ini Pak izin bertanya. Nanti berarti baik itu misalkan peserta kan kemarin diperbolehkan ya Pak membawa baik itu laptop ataupun komputer seperti itu. Berarti ketika sudah dicoba misalkan digunakan untuk mencoba servernya di lokasi,
perangkat itu di steril di lokasi Pak atau seperti apa Pak? Apa misalkan yang laptop boleh dibawa ke penginapan untuk belajar seperti itu atau bagaimana Pak? Oke, thank you Pak Agung atas pertanyaannya. Oke. Untuk laptop di H-1 sebelum hari H itu, jadi kan ada hari pertama itu familiarisasi, kemudian hari kedua lomba A, sama hari ketiga lomba B. Ya, di hari pertama menjelang hari kedua, jadi sebelum dimulai perlombaan hari pertama itu kita laptop itu sebaiknya ditinggal di sekolah supaya apa? Karena H-1 itu dari kami juri lebih menyarankan untuk mengkonserv energi. Jadi untuk mempersiapkan mental gitu. Proses preparasinya untuk perlombaan itu sudah dilakukan dari jauh-jauh hari karena penting untuk bisa nge-recover mentalnya sebelum masuk ke hari pertama perlombaan. Jadi dari kita laptop atau device peserta sebelum mulai perlombaan hari pertama itu ditinggal aja di sekolah di arena perlombaan. Tapi begitu hari pertama itu kan sudah selesai perlombaannya, setelah itu ada kegiatan atau ada jadwal untuk pembuatan write up. Ya kan ya, selama tadi 2 sampai 4 jam. Nah, pembuatan write up itu tidak harus dilakukan di sekolah. Jadi boleh boleh dilakukan di penginapan masing-masing, mau sambil beres-beres dulu, menyegarkan diri dulu, itu diperbolehkan. Oleh karena itu, laptop di hari kedua menjelang hari ketiga itu boleh dibawa pulang untuk melakukan penulisan write up sekaligus preparasi di hari preparasi untuk CTF yang attack defense untuk perlombaan hari kedua. Cukup menjawab, Pak Agung? Oke, berarti untuk laptop atau perangkat komputer seperti itu boleh dibawa ke penginapan setelah Hari pertama. setelah sesi lomba pada hari itu berakhir seperti itu ya Pak ya? Iya, betul Pak. Oke. Oh iya, iya. Baik Pak, sama izin tanya Pak satu lagi Pak. Boleh. Terkait nanti untuk di lokasi lomba, arena lomba seperti itu ada batasan atau seperti apa Pak? Misalkan satu peserta boleh bawa berapa laptop seperti itu? Karena kan kalau kemarin sempat bertanya diskusi di grup seperti itu, sementara sih infonya satu peserta satu seperti itu nggih. Tapi kan mungkin kita juga perlu mempersiapkan untuk cadangan dan sebagaimananya. Nah, itu kira-kira seperti apa Pak? Nanti ketika di lokasi, di ruang lomba seperti itu, satu peserta itu boleh bawa berapa Pak? Oke, jadi untuk device yang boleh dibawa ke dalam ruangan, itu masing-masing peserta hanya boleh bawa satu laptop dan satu monitor. Monitor ini optional ya, jadi kalau teman-teman nggak bawa monitor nggak masalah. Jadi artinya satu tim itu akan ada 2 laptop dan 2 monitor paling banyak. Tapi kalau misalkan takut ada kendala, laptopnya misalkan takut error dan sebagainya, nanti boleh ada laptop cadangan, tapi itu tidak boleh dibawa masuk ke dalam ruangan perlombaan. Jadi mesti dititipkan ke pihak sekolah ataupun ke pembimbing. Seperti itu. Jadi in case nanti peserta di ruangan perlombaan tiba-tiba laptopnya bermasalah, tinggal tukar aja laptopnya. Tapi nggak boleh menggunakan 2 laptop sekaligus untuk satu peserta. Oke, berarti Cukup menjawab, Pak? satu peserta satu laptop seperti itu nggih atau komputer nggih? Iya, betul. Oke, baik mungkin sementara kalau dari saya terkait eh, perangkat nih seperti itu. Mungkin nanti dari teman-teman bisa menambahkan dari siswa. Terima kasih Pak. Terima Pak kasih, Pak Kris. Agung. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung. Pak Kris, ini sebenarnya di chat room banyak yang bertanya ya. Wow. Ya, saya Oke. bacakan yang pertama dari Fatir Huseni, ini dari peserta. Mohon maaf sebelumnya izin bertanya, untuk write up CTF Jopardi sendiri sudah ada template-nya atau dibebaskan? Monggo Pak Oke, untuk Kris. write up CTF Jeopardy maupun attack defense itu nanti kita nggak menyediakan template. Jadi silakan gunakan template masing-masing. Dibebaskan. Dibebaskan ya untuk CTF write up-nya. Kemudian dari Pak Heru ini, software pre-install yang diperbolehkan atau harus ada di laptop peserta apa saja? Oke, untuk software kita tidak memberikan kewajiban atau tidak menerapkan kewajiban harus ada software A, B, C, dan D, tapi software-software yang kita rekomendasikan bisa dilihat di deskripsi teknis. Tapi kalau misalkan teman-teman punya preferensi sendiri, ya namanya kita hacker ya,
Kita punya tools kesukaan sendiri. Kita bisa pakai T-Sharp, kita bisa pakai Wireshark, kita bisa pakai IDA, kita bisa pakai Ghidra, gitu-gitu. Jadi silakan saja untuk install software jenis apapun. Ya, kalau bisa nggak bajakan, karena kan poinnya apa, kita jadi orang cyber security tapi pakai software bajakan kan agak aneh ya, gitu. Nah, yang harus diwaspadai adalah penggunaan alat komunikasi. Jadi pastikan nanti teman-teman ketika berada di ruang kompetisi itu tidak ada program-program komunikasi, Discord, WhatsApp, Line, KakaoTalk dan sebagainya itu yang nyala, supaya tidak dicurigai atau tidak menjadi indikasi mencontek. Ya, jadi pastikan sebelum perlombaan memulai, kalau ada software itu dimatiin semua, nggak usah di-uninstall tapi dimatiin. Jadi biar ketika nanti ada keliling atau kita sambil ngeliat, nggak dicurigai bahwa teman-teman sedang melakukan komunikasi menggunakan platform tersebut. Seperti itu. Cukup menjawab? Untuk Pak Heru ada yang mau ditanyakan lagi? Pak Dari Heru. saya Oke. Siapa? Pak Wawan? sudah Pak, yang untuk Pak Heru, Bapak Heru terima sudah. kasih atas jawabannya dari Bapak Juri. Siap. Kemudian satu lagi nih ya, dari Yang dari chatroom atau Noval. dia dari Ini Novel chatroom. Akram peserta juga. Mm-mm. Izin bertanya Pak, untuk attack defense itu apakah dibagi menjadi 2 waktu? Misal ada waktu buat defense dan waktu buat attack. Dan jika ada, apakah ketika sudah waktunya attack kita masih boleh melakukan defense? Monggo Pak, dijawab Pak. Oke, ya pertanyaan bagus, Pak Noval. Ya, jadi untuk attack defense, kita nanti akan berikan waktu di awal, nanti berapa jumlah waktunya akan kita umumkan di hari H, tapi di awal itu akan ada waktu sedikit untuk teman-teman melakukan defense terlebih dahulu. Attack itu belum boleh dilakukan, misalkan, ini masih misalkan ya, selama setengah jam pertama perlombaan, belum boleh ada yang attack. Tapi setelah setengah jam, maka gerbang attack-nya sudah dibuka dan masing-masing peserta sudah bisa menyerang satu sama lain. Pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan sudah waktunya untuk attack, apakah kita masih boleh melakukan defense? Jawabannya masih boleh. Ya, jadi kalian bisa dinamis, mendapatkan serangan dari peserta, lock-nya terdeteksi atau mekanisme intrusion detection-nya mulai muncul, kalian bisa sambil menanggulangi atau meningkatkan keamanan atau pertahanan kalian. Gitu ya. Jadi jawabannya ketika attack tetap masih boleh defense. Cukup menjawab? Mas Noval gimana Aman ya? Mas Noval? Sudah cukup Mas Noval? Ini dari Pak siapa nih? SMK Negeri 1 Ganti Warno. Pendampingnya sepertinya ini ya. Monggo Oke. Pak. Selamat malam Mas Krisando. Malam, Pak. Selamat malam. Oke, ini kita ketemu lagi ya, kemarin di Klaten diskusi kita ketemu. Oke. Silakan Mas. Oke, Mas Krisando. Saya melihat KB-nya kan beda. Apakah besok server yang digunakan itu lokal saja? Jadi tidak seperti di kemarin kan di cloud kita menggunakannya. Ya. Jadi hanya Oke. di itu saja Mas Krisando. Oke, terima kasih, Pak. Ya, jadi untuk server yang akan digunakan di hari kedua itu masih tetap menggunakan cloud server, jadi tidak menggunakan lokal. Tapi nanti untuk aksesnya kita akan menggunakan private IP atau VPN. Seperti itu, Pak. Pak Nanang ya? Iya, oke Mas. Oke. Sampai lagi. Ya, sampai bertemu. Lanjut di chatroom Pak Krisando. Oke. Dari Kemudian Pak Agung Restu. Pak Agung Izin Restu lagi. bertanya. Jika dari kisi-kisi kemarin ada sistem yang disarankan kalian Linux dan Windows 10 Enterprise, apakah boleh menggunakan yang lain, Pantes OS dari distro lain, dan pada Windows-nya apakah harus Windows 7, Windows 10 Enterprise? Oke, kita tidak memberikan ikatan bahwa harus nggak boleh kalau nggak Kali Linux. Tapi kalau misalkan di luar dari operating system tersebut, dari Kali Linux atau Windows 10 Enterprise, kita nggak bisa menjamin apakah nanti akan ada isu ketika teman-teman mengerjakan soalnya atau enggak. Gitu. Jadi kalau teman-teman memang sudah familiar menggunakan Pantes OS atau Windows-nya mungkin bukan 10 Enterprise atau Windows 11, masih boleh digunakan. Gitu. Nanti
Nanti ketika ada technical issue, kita akan bantu di lokasi, tapi saat ini kita nggak bisa menjamin karena kita nggak ngetes di banyak OS sekaligus untuk challenge-challenge yang nanti akan diberikan. Seperti itu. Ya. Tapi sekalian saya mau undang Mas Zaki sama Mas Raffi, apakah ada challenge yang kira-kira nanti perlu OS spesifik yang harus dibuka di Windows versi tertentu atau harus dibuka di Linux versi tertentu atau nggak ada? Oke, izin menjawab. Jadi untuk challenge-nya sendiri itu nggak dispesifikin ke OS tertentu ya. Kemungkinan sih ya hanya Linux bisa cukup sih. Oke, siap. Untuk challenge dari saya juga sama. Tapi ada sih satu challenge yang bisa dijalanin di Windows. Tapi kalau misalnya para peserta pakai Linux, itu bisa pakai Wine sih untuk install. Jadi aman harusnya. Oke, thank you Mas Zaki, Mas Raffi. Jadi akan ada challenge yang mesti menggunakan Windows. Kalau teman-teman memang tidak punya Windows atau nggak familiar atau nggak pakai Windows, nanti bisa pakai Wine tadi. Tapi kalau saran dari kita sih supaya nggak ada kendala atau nggak ada masalah nanti, setidaknya ada satu laptop yang Windows dan ada satu laptop yang Linux. Seperti itu ya, rekan-rekan. Terus saya sambil lanjut ya. Izin bertanya, pada saat perlombaan apakah boleh mengakses internet seperti Google? Boleh, nggak masalah. Kemudian, apakah pas lomba boleh menggunakan internet? Oh, sama. Ya, internet boleh digunakan asal tidak untuk berkomunikasi. Jadi mau sambil nonton YouTube, nonton Netflix, gitu-gitu, nggak masalah. Kemudian, terakhir ya kelihatannya ya. Apakah ada minimal spesifikasi untuk laptop? Spesifikasi juga kita tidak paksakan. Jadi, yang paling penting adalah terlepas dari spesifikasi, itu yang paling penting teman-teman familiar atau nyaman nggak dengan workstation-nya, dengan device yang kalian gunakan untuk hacking atau untuk pentest nanti. Gitu. Jadi, jangan memaksakan menggunakan device yang baru, tapi tools-nya masih belum lengkap, atau kalian masih nggak terbiasa menggunakannya. Itu akan menghambat, akan jauh lebih menghambat ketimbang spek yang kurang mumpuni. Dan dari sisi soal juga kita tidak menggunakan, tidak ada soal yang membutuhkan komputasi yang ekspensif ya, atau yang berat ya. Betulkah, Mas Zaki, Mas Raffi? Ya, betul. Betul ya? Nggak ada yang sampai harus mining Bitcoin atau yang lain gitu, nggak ada. Sampai training AI gitu, nggak ada. Oke. Kemudian, oke. Dari Ada yang chat raise hand isinya ini, sudah Pak. ya. Ada yang raise raise hand. hand dari Pak Pak Idiarso. Idiarso sama, silakan Pak. Ya, baik. Selamat malam Mas Kris dan Mbak Inaya dan Bapak Ibu guru semuanya. Ini sebenarnya dari beberapa pertanyaan sudah ada yang dijawab tadi, tapi hanya sedikit menambahkan itu tadi sudah sangat jelas terkait yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Cuman izin bertanya ini melengkapi barangkali misalkan ketika attack dan defense itu misalkan ini untuk memperlambat misalkan bolehkah ini salah satu peserta ini misalkan menggunakan DDoS supaya dia cepat untuk menyelesaikan dan yang lain itu biar lebih lambat. Itu satu. Yang kedua, kalau menggunakan bantuan AI ini bagaimana? Mungkin itu saja Mas Kris. Terima kasih. Oke, thank you. Bagus pertanyaannya. Ya, untuk DDoS itu tidak diperbolehkan karena DDoS akan mengganggu atau sampai mematikan servis. Ya, jadi tadi di aturan yang tidak boleh dilakukan, itu kita tidak boleh mematikan servis, itu berlaku untuk servis sendiri maupun untuk servis peserta lain. Gitu ya. Jadi dihindari penggunaan DDoS maupun DDoS, ya, jangan sampai kita melakukan proses hackingnya itu dengan teknik yang tidak etis. Oke, teman-teman. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah boleh menggunakan AI? Kita juga tidak memberikan larangan untuk menggunakan AI, ChatGPT, Black Box, dan sebagainya. Itu silakan saja digunakan, akan perlu ada bisa membantu teman-teman di sini. Tapi kita akan pastikan bahwa soal-soal yang digunakan itu bukan soal-soal yang bisa di-solve oleh AI langsung. Jadi
tetap persiapkan pikiran manusianya untuk bisa mengolah apa yang udah diberikan AI untuk dijadikan sebuah exploit, gitu ya. Semoga menjawab. Baik, terima kasih. Menjawab sekali, Mas. Terima kasih. Oke, thank you. Kemudian ada dari Mas Zainuddin. Muhammad Zainuddin. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Izin bertanya mengenai scoring, Pak. Mengenai scoring itu nanti apakah ketika memasukkan jawabannya salah itu apakah ada pengurangan skor atau mungkin dari sesi apa namanya kecepatan waktu apakah ada berdampak pada scoring juga, Pak? Mungkin itu, Pak. Oke, untuk pengurangan skor ketika jawaban salah itu tidak kita berlakukan. Jadi nggak ada pengurangan skor. Lalu untuk apakah dapat skornya lebih ketika dia berhasil menyelesaikan pertama kali, itu ya pertanyaan tadi ya. Itu ketika tadi ya, ini berhubungan dengan dynamic scoring. Jika sebuah soal itu misalkan dari SMK 1 itu berhasil menyelesaikan pertama kali, maka dia akan dapat skor tinggi. Skornya 1000 misalkan. Tapi nanti seiring berjalannya kompetisi, semakin banyak soal tersebut diselesaikan juga oleh peserta-peserta lain, maka skor dari SMK 1 itu akan turun. Karena apa? Karena skor dari soal ini itu ikut menurun. Kayak gitu. Ya, jadi tidak ada insentif untuk tidak ada skor tambahan untuk yang pertama kali menyelesaikan, tapi nggak ada skor pengurangan juga untuk teman-teman yang nge-submit flag yang salah. Seperti Oke, itu. baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ada lagi dari Mas Agung? Ya, izin Bapak, Pak Kris. Ya. Yang pertama, yang tanggal 1 Mei itu kan warm up sama familiarisasi. Mohon penegasan, berarti di situ tidak ada misalnya untuk juri mengecek laptopnya peserta ya Pak? Berarti ya Pak, Nggak ada. itu ya? Oh nggak ada, oke. Nggak. Ya, hanya berarti peserta Jadi hanya untuk aja. ya, jadi untuk pengecekan mungkin paradigmanya seperti ini. Ya, jadi untuk teman-teman semua ya, akan ada banyak cara untuk bisa nge-hack sebuah sistem. Jadi kita tidak merasa ada kepentingan untuk kayak memastikan kamu hacknya dengan cara yang kita pengen atau enggak. Tools-toolsnya yang kamu gunakan itu sesuai atau enggak. Seperti itu. Ya, jadi kita akan melakukan pemantauan itu dari sisi network ataupun dari sisi fisikal ketika perlombaan itu dilakukan di hari pertama dan hari kedua. Gitu. Oke, terima kasih. Satu lagi Pak Ya, Kris. boleh. Untuk tadi kan beberapa aturan sudah ada aturan untuk dibolehkan dan tidak dibolehkan. Pertanyaan saya, ketika sesuatu yang dilakukan tidak dibolehkan, itu apakah ada punishment-nya atau seperti apa ya? Nanti akan ada penalti. Jadi mekanismenya seperti apa ketika ada indikasi, misalkan mencontek atau komunikasi dengan akses keluar atau ada tadi DDoS dan sebagainya, kita akan panggil peserta yang bersangkutan dan kita akan decide peserta ini akan diberikan penalti apa, itu case by case. Tergantung dari konteks kasusnya nanti. Tapi penalti akan diberikan jika ada yang melanggar aturan. Kalau boleh tahu, penaltinya akan seperti apa ya, Pak? Penaltinya bisa berupa pengurangan poin sampai diskualifikasi. Tapi ini again tergantung dari case apa yang terjadi di hari perlombaan nanti. Gitu, Pak. Oke, terima kasih. Satu lagi mungkin permintaan untuk nanti kalau setelah lomba, kalau boleh kami minta untuk wrap up hasilnya bisa dibagikan ya Pak? Untuk kita belajar. Ya, terima kasih. Gimana Mas Zaki, Mas Raffi? Boleh dibagikan wrap up solusinya? Oke, untuk wrap up official mungkin akan dibuatkan ya. Jadi untuk biar peserta ini paham jalannya gimana secara intended solusinya gitu. Oke, siap. Thank you, Mas Zaki, Mas Raffi. Cukup menjawab, Pak? Ya, siap untuk sementara itu. Terima kasih. Oke, thank you. Masih ada lagi? Dari Mas Zainuddin tadi, yang tadi atau masih ada pertanyaan? Oke, sudah ya. Oke. Ini beberapa sudah di chatroom ini Pak. Ya, di chatroom masih ada yang bertanya.
Oke. Eh, uji coba servernya tanggal 1 besok jam berapa pastinya. Nah, ini kita juga menyesuaikan karena kebetulan saya dari Jakarta, Mas Zaki, Mas Raffi juga dari daerah di Jawa Tengah, tapi daerah yang berbeda. Jadi kita juga akan menyesuaikan dari sisi perjalanan. Jadi kita akan informasikan lagi nanti ya melalui Bu Inayah atau Pak Tahlil. Kita komunikasikan di grup, ikuti dari jadwal-jadwal bidang di provinsi lain ataupun dari tahun sebelumnya, biasanya dilakukan di siang sampai sore hari, nggak di pagi hari. Seperti itu. Cukup menjawab ya. Kemudian untuk pertanyaan dari Pak Agung, mungkin dari Pak Tahril atau Bu Inayah bisa bantu jawab. Untuk koneksi internet nanti apakah disediakan panitia dan apakah boleh ada koneksi cadangan? Terima kasih Pak Kris. Untuk internet itu disediakan, kemarin di pemaparan RAP juga sudah ada keterangannya ya. Iya, untuk koneksinya, mohon maaf Bu Inayah. Iya. Untuk koneksinya pakai kabel Pak Kris. Oke, Kabelan ya. pakai kabelan ya. Ya, Jadi Apakah teman-teman, diperbolehkan? kabelan beserta backup-nya ada WiFi-nya. Jadi WiFi untuk backup. Begitu. Ini Kecepatannya berarti berapa jadi Pak itu Pak? Kecepatannya. Untuk kecepatan saya sediakan 50 Mbps dedicated nih Pak. Oke. Jadi saya kira cukup untuk internetnya, mungkin yang saya pakai itu 50 Mbps, itunya dedicated begitu. Dan mohon maaf karena tadi saya agak keluar sebentar, ini laptopnya ngehang. Mohon maaf, baru bisa gabung lagi. Monggo, barangkali bisa menjawab. Jadi monggo Pak Rian di Oke, terima kasih Pak Tahril, Bu Inayah. Ya, semoga menjawab ya. Kemudian untuk per PC, tadi dapat BW berapa nih apa ya? Bandwidth ya, tadi udah ditanyakan ya. Oke, penggunaan aplikasi Discord hanya untuk melihat source code atau catatan yang sempat kita keep. Oke, untuk Discord, ini karena kita nggak bisa benar-benar memastikan apakah ini untuk melihat catatan, untuk ngobrol sama teman, atau untuk minta bantuan dari orang luar, jadi tidak bisa dipergunakan. Jadi kalau ada catatan, itu saran dari kami dipindahkan dulu aja ke Google Drive, ke Google Docs, atau ke Notion, sekarang kita banyak pakai Notion, atau ke GitHub. Gitu ya. Jadi dikumpulkan di satu repositori yang tidak memiliki bentuk chat. Gitu. Cukup menjawab? Oke. Ada lagi? Izin bertanya Mas Anto. Ya, Faisa. Oke, mungkin pertanyaan untuk yang hari kedua, karena yang Jeopardy mungkin sudah cukup jelas. Untuk memastikan aja sih, berarti untuk yang hari kedua, itu satu tim atau satu sekolah itu punya satu root flag sama satu user flag aja ya? Ya, berarti betul, nanti Pak. tergantung masuknya lewat mana, folder yang mana nanti diberatapkan. Cuman misalnya sudah dapat nih si flagnya, kemudian dikirimkan, tapi mau nyoba yang lebih hard lagi, nanti berarti beratapnya juga menggunakan yang hard untuk memaksimalkan poin ya Mas? Ya, boleh. Nanti kalau udah berhasil jempol di easy dan di hard, nanti ditulis aja di retapnya, kita akan berikan poin yang lebih tinggi. Untuk penskorannya, untuk attack defense itu berarti kan flag sama berat up. Flag plus berat up. Itu untuk komposisinya seperti apa Mas? Atau berat upnya Komposisi hanya maksudnya? bukti poinnya? Apakah dari segi penulisan berat up itu mempengaruhi skor flag yang dikirimkan atau gimana? Oke, akan tetap mempengaruhi teman-teman. Jadi misalkan setelah selesai perlombaan, sebuah tim itu dapat 1.000 poin. Nah, dari 1.000 poin itu kita akan melakukan pemeriksaan retapnya. Kalau ternyata retapnya tidak lengkap, maka kita akan kurangin poinnya. Misalkan 20%, 30%, itu tergantung dari seberapa kurang retapnya. Jadi dari 1.000 poin, nanti hasil poin akhirnya mungkin bisa jadi 700 atau bisa jadi 800. Karena evidence yang dia berikan
tidak cukup detail atau tidak lengkap. Tak begitu juga dengan kalau misalkan tadi retapnya dapat 1000 poin, tapi dia menggunakan cara yang susah, cara yang hard, dia berhasil ngejebol dengan cara yang susah. Maka otomatis 1000 poin ini bisa kita tambahkan atau kita reward dari sisi retapnya. Seperti itu, Pak. Oke, siap. Makasih Mas Ando. Oke, siap. Ada lagi, Bapak Ibu dan teman-teman, sebelum kita akhiri? Apakah ada lagi? Iya, Pak Mas Agung. Kris, boleh mungkin ini ke panitia ya Pak. Jadi untuk apa namanya mungkin kami pembimbing mungkin barangkali nanti sediain apa ya tempat, terus mungkin tampilan dari apa namanya perolehan nilai ya Pak. Mungkin nanti bisa diusahakan ditampilkan ya Pak, Pak Tahlil ya Pak. Terima kasih. Tahril masih bergabung atau tidak ini ya? Baik, saya bantu menjawab ya, Pak Agung. Tadi Pak Agung atau siapa yang bertanya? Iya, iya Untuk Bu, yang scoring mengenai itu ada, kalau dibaca di deskripsi teknis itu kita menyediakan scoring juga. Yang servernya disediakan Pak Krisando nggak ya? Ya, nanti untuk server, untuk scoreboard akan kita berikan link. Jadi dari pembimbing pun bisa memonitor berapa poin yang didapatkan. Ya, tapi mungkin minta bantuan dari Bu Naya atau Pak Tahril untuk mungkin bisa menyiapkan PC atau TV di area pembimbing sehingga bisa ditampilkan dalam bentuk layar besar. Jadi teknisnya nanti untuk pendamping itu di aula semua dan disediakan proyektor untuk melihat scoring. Seperti itu, Pak. Ada lagi? Pak, ini yang dicatat mau dijawab atau tidak, Pak Krisando? Apakah pada saat perlombaan boleh minum? Boleh, nggak masalah mau minum, mau ke toilet, asal mungkin tidak makan ya. Kalau untuk makan kita mengikuti aturan dari sekolah penyelenggara saja. Apakah boleh bawa makanan ke dalam ruangan? Kalau minum semestinya sih boleh, tapi kalau nanti ada ketentuan khusus, misalkan takut tumpah karena listrik, kita juga mengikuti aturan dari sekolah. Ya, izin lagi bertanya Bu Inaya. Monggo. Oke Bu, nanti untuk pelaksanaan terkait dengan pakaian peserta itu seperti apa nih Bu? Ya, untuk pakaian peserta kemarin saat diskusi RAB itu sempat dibahas ya Pak, tapi belum sampai selesai ya. Monggo disepakati ada yang usul mau hari pertama dan hari keduanya bagaimana? Begitu monggo biar seragam. Tapi tidak boleh menampilkan identitas nih. Atau Pak Agung sendiri ada usul Pak Agung untuk pakaian? Kalau saya sih mungkin pakai batik aja Bu mungkin. Tapi monggo yang lain atau pakai baju putih hitam. Tapi monggo yang lain monggo. Monggo ada pendapat lain? Bapak-bapak? Izin bertanya mungkin Pak Rian lagi terkait teknis juga. Ini dari teman-teman siswa bertanya terkait kisi-kisi yang mungkin kemarin sempat di-share oleh panitia, apakah itu semuanya akan diujikan seperti itu? Karena memang kalau melihat dari kisi-kisi yang teknis itu kan lumayan banyak seperti itu. Apakah semuanya nanti akan diujikan atau mungkin beberapa saja atau seperti apa? Terima kasih. Oke, thank you Pak. Jadi untuk kisi-kisi itu tidak semuanya akan keluar, tapi itu adalah topik-topik atau skill-skill yang kita rasa perlu dikuasai di level provinsi sebelum masuk ke level nasional.
Ya, jadi tidak semuanya akan keluar. Dan kisi-kisi terbaru nanti akan kita update, kita kirimkan yang terbaru. Seperti itu. Kemudian, ya cukup menjawab ya. Kemudian Ya, ada pertanyaan lagi, kalau misalkan ada soal dan membutuhkan tools di HP, apakah diperbolehkan menggunakan HP? Kalau dari saya mesti tidak ada soal yang berhubungan dengan HP. Kalau dari Mas Raffi Sama dan Mas untuk sama ya, soal Mas tidak ada Zaki, nggak ada ya? yang perlu tools untuk ya. Aman sih Ya, kalau jadi tidak ada yang membutuhkan HP. Kita nggak ada kategori Android. Kalaupun ada nanti bisa menggunakan emulator, betul. Kemudian persentase penilaian hari A, hari B seperti apa, itu kita akan buat di 50-50. Jadi seimbang ya, tidak ada hari A, hari B. Hari B jauh lebih tinggi daripada hari A. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Sebentar Pak Rian izin menjawab untuk seragam. Ini memang panitia tidak menyediakan seragam, nggih. Ada pertanyaan untuk seragamnya dibuatkan. Sebenarnya kita bisa membuatkan, cuman karena waktunya tidak memungkinkan untuk memesan itu paling tidak butuh waktu 2 minggu, sehingga untuk nanti pelaksanaan lomba nanti kita kesepakatan aja mau pakainya seperti apa, atau hitam putih atau bagaimana Bapak-bapak untuk pesertanya. Itu nanti teknis di setelah ini ya, setelah apa namanya, setelah Pak Rian pemaparan, mungkin dengan panitia seperti itu Pak. Izin berpendapat Pak Tahril, mungkin Oke, Pak. bisa ini Pak, kalau pendapat saya eh, nanti monggo bisa didiskusikan dulu dari panitia sekolah mungkin niku nggih, atau mungkin dari juri boleh nanti. Nanti kalau dari saya mungkin dibuat polling saja Pak. Pastikan ada beberapa opsi seperti itu. Hari pertama nanti pakai apa, hari kedua pakai apa. Nah, itu nanti yang terbanyak mungkin bisa disepakati, bisa digunakan untuk seluruh. Monggo barangkali mungkin bisa menjadi salah satu opsi seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, Pak, terima kasih Pak. Nanti saya buatkan polling saja untuk menyingkat waktu di pertemuan ini. Nanti saya akan buat polling di WA web nih Pak, WA group, mohon maaf. Oh enggak Pak, satu lagi boleh dari Bu Nur sama Pak Tahril mungkin. Nanti apakah rekaman Zoom ini boleh kita minta Pak untuk barangkali dari teman-teman ingin menonton kembali terkait yang dipaparkan dari malam hari ini? Oke, Pak Agung, restu nggih. Mohon maaf tadi saya ngerekamnya di tengah-tengah. Jadi yang di awal itu, tapi tadi sepertinya beberapa ada yang merekam dari awal nggih. Yang merekam dari awal mungkin bisa sharing di grup nanti nggih. Oke, izin gitu nanti barangkali ada kami minta link rekamannya seperti itu. Barangkali mungkin dari bukan cuma dari kami, dari sekolah lain barangkali ada yang tadi mungkin sempat terputus dan sebagainya bisa untuk sama-sama eh, punya rekamannya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agung. Ada lagi, Bapak-bapak, untuk kisi-kisi dan teknis. Sudah cukup? Sepertinya sudah cukup ya? Izin Dari Bapak satu lagi Bu Ina ya. Bung Wicaksono. Ya, oke. Pak Kris, kalau catatan file kan mungkin boleh dibawa masuk ke ruangan ya Pak. Kalau buku apakah juga boleh dimasukkan ke dalam ruangan Pak? Buku juga boleh, nggak apa-apa. Boleh ya, nggak apa-apa ya. Oke, ya, terima kasih. Oke. Dari Pak Andi Okta di chatroom.
Familiar game apa bisa diganti ke hari yang lain secara online? Maksudnya apa? Monggo Pak Krisando. Familiarisasi ya. Kalau dari kita, mungkin nanti kesepakatan bersama saja. Familiarisasi nanti sebenarnya bisa dilakukan secara online juga, dan warm up itu sebenarnya bisa dilakukan secara asinkronus. Jadi nggak harus semua datang ke tempat ke sekolah untuk melakukan testing akun. Jadi kalau dari teman-teman peserta dan panitia di sini sepakat kita lakukan secara online, kita nggak masalah. Permisi Mas Sando dan teman-teman. Izin usul sih terkait apa namanya warm up. Untuk warm up mungkin diusulkan untuk di H-1 ya mungkin ya, di hari Selasa atau Senin, mungkin untuk uji coba servernya. Nanti tergantung siapnya kapan. Karena beberapa kan ada yang dari luar daerah tanggal 1 itu kan udah perjalannya dari tanggal 1. Jadi ketika warm up-nya masih di perjalanan kan kurang efektif juga. Jadi mungkin di hari Rabu saya usul untuk uji hardware-nya aja di mana, di SMK Selawi misalnya, ngecek ruangannya seperti apa, nanti meja dan sebagainya, pengundian tempat dan sebagainya, biar setelah pengundian dan uji alat nanti bisa istirahat gitu. Karena kalau H-1 WU juga warm up juga nanti apa ya, jadi kurang maksimal warm up-nya mungkin gitu. Oke, thank you Pak. Ya, untuk usulnya tadi, apakah warm up bisa dilakukan di tanggal 30 ya? Dari kita tidak ada masalah, dari tim juri nggak ada masalah. Mungkin saya coba arahkan ini ke Bu Inaya atau Pak Tahril. Kira-kira tanggal 30 itu kita sudah dapat undangan, Dewan Juri sudah berada di lokasi, atau 30 baru tanggal 1 ya? Berarti Baik. kalau warm up di tanggal 30, tanggal 30 mungkin 29 berarti Iya. berada di lokasi. Untuk izin menjawab untuk juri undangan kan tanggal 1 nih Pak. Kalau untuk peserta nanti mau WU-nya tanggal 30, kami siap untuk lokasi dan tempat. Barangkali nanti eh, untuk untuk awal-awal tidak masalah. Tapi untuk registrasi tetap tanggal 1-nya nih Pak. Itu seperti itu, sesuai dengan jadwal. Karena di tanggal 1-nya itu kan pasti panitia sudah menyediakan konsumsi dan sebagainya. Seperti itu Pak. Oke Pak, semisal warm up-nya dibikin online lagi itu seperti yang kemarin tuh, mungkin dibuka berapa jam buat uji coba, nanti setelah itu ditutup lagi. Jadi nggak perlu warm up yang langsung gitu maksudnya, asinkronus ya. Oke. Oke, terkait eksekusi atau pelaksanaan warm up, kalau begitu ini kita samakan seperti tadi pemilihan seragam. Nanti Pak Tahril mungkin bisa dibikin voting aja ya. Jadi Iya. apakah lebih baik dieksekusi online atau secara onsite? Gitu. Dari Dewan Juri kita nggak ada masalah. Apakah sudah cukup menjawab? Monggo yang lain, barangkali masih ada pertanyaan. Apakah sudah jelas Pak? Barangkali yang tadi
pertanyaan yang belum terjawab, barangkali tadi saya sempat yang tidak masuk terlempar ya, barangkali belum jelas untuk pertanyaan yang pada saat saya tidak masuk, monggo diulang, tidak apa-apa. Untuk dana lokasi mungkin akan saya share ya via grup ya, baik dana lokasi, kemudian untuk transit pendamping dan lokasi peserta nanti akan saya share mungkin besok. Seperti itu, Pak. Sepertinya ini udah cukup ya. Ada yang bertanya lagi atau enggak nih? Dari Pak Krisando sudah cukup, Pak? Ada tambahan lagi Dari tidak, saya Pak? sudah cukup, Bu, Pak, Bu. Pak Taril? Dari Mas Zaki, Mas Raffi, aman? Aman nih. Untuk dari saya aman sih. Aman. Mas Zaki aman nih. Kita lanjut ke informasi dari panitia nih. Bapak-bapak. Jadi setelah kami rapat kemarin di Pekalongan, itu ada beberapa informasi. Yang pertama, untuk pendaftaran diperpanjang sampai tanggal 25 April. Jadi ada beberapa kabupaten kota yang masih melaksanakan LKS. Bisa jadi kemungkinan untuk cyber security nambah lagi pesertanya nanti kalau ternyata nambah lagi bagi peserta yang sudah transfer biaya, nanti ketika dihitung lagi RAB-nya berarti akan dikembalikan ya. Kemudian untuk pembukaan hanya wajib diikuti oleh yang lombanya di Kabupaten Pemalang. Kemudian yang ketiga, dokumen-dokumen yang diupload harus dibawa berkas hard copy-nya saat registrasi nanti di SMK Negeri 1 Slawi. Dan terakhir, ini informasi dari Ketua MKKS. Pendamping diminta mendaftarkan pesertanya ke Pusat Prestasi Nasional. Mungkin yang sudah pernah ikut LKS Jateng tahun kemarin sudah pernah mendaftar ya. Jadi diminta mulai saat ini untuk registrasi di Pusat Prestasi Nasional karena nantinya yang juara 1 harus memakai akun itu. Untuk di tingkat nasionalnya itu pelaksanaannya bulan Agustus di Lampung. Begitu, itu tambahan dari panitia. Apakah ada yang akan ditanyakan kepada panitia, Bapak-bapak? Berarti berkas yang nantinya dibawa fisik ke lokasi itu sesuai ya Bu ya, yang diupload di website, termasuk mungkin biodata pendamping, biodata peserta, surat rekomendasi MKKS itu saja nggih berarti nggih. Iya, betul. Yang semua yang diupload baik berkas pendamping maupun peserta. Oh ya, terima kasih. Nih, sama-sama Pak Agung Restu. Untuk link Pusat Prestasi Nasional sudah pada tahu nggih? Pak Krisando izin live, monggo Pak Krisando matur nuwun. Terima kasih Bu Wiloya, Pak Tahlil, Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Matur nuwun Pak Zaki dan Mas Raffi. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Baik, saya rasa itu berarti udah pada tahu ya yang Pusat Prestasi Nasional nih. Jadi nanti ada ajang talenta di situ. Kalau ada yang akan ditanyakan tentang ini, Pusat Prestasi Nasional bisa japri ke saya atau Pak Tahril. Baik, saya rasa itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bapak Ibu, Bapak-bapak ini
Siapa? Ada Pak. Pak Agung Iya Wicaksono Pak, nggih. ya tanya. Itu tadi yang pusat prestasi nasional itu yang juara 1, 2, 3 saja atau seluruhnya? Kayaknya kemarin tahun Seluruh. kemarin itu kayaknya nggak ada deh kemarin. Tahun Ini kemarin. Iya Pak instruksi Isna. dari Pak itu ya, Ketua MKS diminta Oh iya, oke. Berarti seluruhnya ya, seluruhnya. Bu? Bukan hanya juara 1. Terima kasih. Apa itu, Pak? Monggo dibuka, nanti saya kasih linknya deh ya di grup ya. Nanti bisa dibuka-buka registrasi dan didaftarkan pesertanya. Oke, satu lagi mungkin saya tanya sama Pak Tahril. Pak Tahril, Punten untuk koneksi internet bisa nggak pakainya ISP apa ya Pak? Kalau ISP di SMK 1 Slawi itu ada berapa ya? 4 ISP kalau tidak salah. Namun untuk cyber security saya memakai ISP JLM, Pak. JLM. Oh iya, Jalan Lintas Media itu ya. Iya, Jalan Lintas Media. Oke. Ini saya aja pengalaman kemarin yang waktu di Klaten saya lihat itu Pak. Jadi teknisinya dari ISP-nya itu standby di sekolah Pak. Jadi barangkali ada apa-apa karena menurut saya ini sangat vital internet. Mungkin dari pihak itunya bisa dihadirkan di sekolah Pak. Jadi kalau ada apa namanya trouble mereka langsung menangani. Kelihatannya seperti itu kemarin. Ini pengalaman yang kemarin di Klaten. Kelihatannya dari SP-nya standby di sekolah Pak. Oke, terima kasih. Oke, Pak. Untuk request seperti itu nanti akan saya koordinasikan dengan pihak JLM, Pak. Kebetulan NOC-nya apa namanya standby, kemungkinan dihadirkan di sini nanti akan dikoordinasikan dulu dengan pihak JLM. Terima kasih, Pak. Baik, yang lain mungkin ada tambahan. Bu Nur Inayah, mohon maaf tadi untuk registrasi mulai jam berapa? Sudah disampaikan. Untuk registrasi dimulai kalau pada check-in-nya kan dari jam 12 tanggal 1 nggih Pak Taril ya? Nggih, Jadi dari jam 12 siang aja tanggal 1-nya nggih. jam 12 siang sampai jam berapa? Karena kan ini terkait dengan apa namanya? Konsumsi. Ada yang sampai selawinya malam nggak ya ini Bapak-bapak? Untuk pendamping, untuk registrasi apakah bisa dikondisikan mulai jam 12 siang? Atau mungkin itu Bu Inayah nanti via grup saja, via polling aja, biar apa waktunya tidak terlalu malam ini, seperti itu Bu Inayah. Monggo. Nggih, nggih. Nggih. Tadi untuk penutupan ya Pak Taril ya, Pak Taril tadi jawab nih. Untuk penutupan kemarin diinfokan di Gedung DPRD Pemalang. Tapi ada 2 informasi. Jadi nanti saya konfirmasi lagi ke panitia. Yang ikut itu semuanya atau hanya yang nominasi juara? Gitu Pak Taril ya. Iya, betul. Saya rasa Pak Wahyudi itu mau bertanya. Monggo Pak Wahyudi. Izin bertanya, Bu. Kalau bisa untuk yang registrasi itu ya disesuaikan aja tanggal 1 karena kan sekalian uji coba server nggih tanggal 1 setelah Luhut. Jadi itu di apa? Sesuai jadwal aja, Bu. Jadi kemungkinan untuk yang dari luar pun perjalanannya untuk sampai di Slawi insya Allah bisa itu perjalanan. Tidak ada masalah. Jadi mungkin bisa nanti setelah check-in hotel atau setelah jam 12 itu bisa
lakukan registrasi. Kemudian untuk batasan waktunya mungkin agak dilonggarkan saja, mungkin ya sampai sore atau sampai jam berapa atau nunggu peserta apa semua bisa melakukan uji coba di situ. Itu mungkin tambahan dari saya. Kemudian disepakati aja segera pakai baju putih atau apa, monggo kita ngikut saja dari panitia. Terima kasih. Saya usul gitu Pak, gimana kalau hari tanggal 1-nya itu bebas, kemudian tanggal 2-nya itu putih, dan tanggal 3-nya kaos hitam atau kemeja hitam. Jih, monggo. Gimana? Jih, saya ngikut aja. Nanti teman-teman pembimbing yang lain atau peserta yang lain bagaimana? Saya ngikut aja. Kaos putih atau kaos hitam atau kemeja hitam, monggo. Ngapunten Bu Naya, kalau kaos putih sih mungkin banyak ya, tapi kalau kaos hitam itu barangkali sulit mencarinya, Pak. Ngapunten. Makasih. Jih, sami Bu, Pak. Berarti hari pertama kemeja putih, hari kedua kaos putih, gitu nggih, Pak Agung? Untuk, mohon maaf Bu Naya, untuk seragam mungkin di polling saja Bu, nanti di via Grup grup. ya, nggih, Iya, polling grup. mungkin mulai besok nanti di share ya. Jadi yang terbanyak ya seperti itu. Untuk registrasi Pak Wahyudi, kami memang tidak mematok waktu aslinya. Cuman ini berkaitan dengan konsumsi saja sih Pak. Jadi panitia kan menyediakan konsumsi misalnya jam 12 sampai jam 2 mungkin ya, biar apa untuk konsumsinya itu tidak terlalu apa ya, tidak terlalu kelamaan itu, seperti itu. Kalau misalnya sore masih konsumsinya masih bisa dimakan ya monggo, tapi kan ini sediakan pas siangnya itu Pak. Jadi berkaitan dengan konsumsi saja sih. Kalau untuk waktunya mungkin panitia standby sampai sore atau sampai malam mungkin bisa jadi Pak. Karena ini demi pelayanan, totalitas, dan loyalitas begitu. Terima kasih. Jih, Pak, terima kasih. Itu hanya apa nopo nggih untuk yang dari peserta yang lain, kalau misalkan tidak bisa jam 12 monggo. Kalau dari kami kemungkinan bisa lah nanti. Itu aja. Terima kasih. Sudah Pak Taryo? Oke, monggo sudah. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan ya kita akhiri. Ya, kita akhiri nggih ya. Sampai jumpa nanti tanggal 1 Mei di SMK Negeri 1 Selawi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.